Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, video pembelajaran biologi dengan saya, Weti Dwi Yuningsi. Oke, disimak baik-baik ya. Oke, kali ini kita akan membicarakan tentang pembahasan soal-soal ujian guru biologi PPPK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja nomor 51 sampai dengan 60. Oke, disimak baik-baik ya. Nomor 51, enzim amilase adalah enzim yang berfungsi mencerna amilum menjadi gula. Enzim ini ditemukan di mana? Pilihan ganda dari nomor 51 adalah lambung, B. usus besar, C. tenggorokan, D. rongga mulut, dan E. paring. Seperti yang kita ketahui bahwa enzim amilase merombak amilum menjadi glukosa. Terdapat di mulut, disebut juga enzim petialin. Selain di mulut, enzim amilase juga terdapat di usus halus atau intestinum. Jadi nomor 51 jawabannya adalah D, rongga mulut. Oke, kita ke nomor 52. Hormon berperan koordinatif. Peran tersebut terlihat di dalam proses apa? Pilihan ganda dari nomor 52, yang A, mempercepat proses pencernaan makanan. Yang B, memudahkan proses pernafasan. Yang C, mengendalikan kinerja tubuh agar konstan. Yang D, membantu penyembuhan penyakit. Dan E, membantu dalam mengantisipasi kuman infektif. Berdasarkan soal, hormon berperan sebagai koordinatif. Fungsi koordinatif hormon adalah sebagai pengatur agar kinerja tubuh menjadi terorganisasi dan bekerja secara harmoni. Jadi nomor 52 jawabannya adalah C, mengendalikan kinerja tubuh agar konstan. Nomor 53, kita bahas ya. Soalnya, seorang wanita karir hemofili kawin dengan seorang pria normal. Pernyataan berikut ini tidak mungkin terjadi. A, pilihan gandanya A, wanita normal 50%, B, wanita karir 50%, C, laki-laki normal 50%, D, laki-laki hemofili 50%, dan E, wanita hemofili 25%. Oke, kita hitung ya. P1 adalah perkawinan antara perempuan karir dengan laki-laki normal. Gametnya adalah XXH dan XY. F1-nya adalah XX, ini adalah wanita normal. Kemudian ada XY, ini adalah laki-laki normal. Selanjutnya ada XXH, berarti ini adalah wanita karir atau pembawa sifat hemofili. Dan ada XHY, ini adalah laki-laki hemofili. Dan masing-masing karena laki-laki 100% dan perempuan 100%, maka masing-masing 50%. Berdasarkan pilihan ganda A, B, C, D benar ya. Yang tidak mungkin terjadi adalah wanita hemofili, karena wanita hemofili bersifat letal, artinya meninggal saat dilahirkan atau pada saat menstruasi untuk pertama kalinya. Jadi nomor 53 jawabannya E. Oke, kita ke nomor 54. Soal nomor 54, persilangan antara ayam ros P kecil dengan ayam betina P R kecil P besar diperoleh F1-nya walnut, R besar R kecil P besar P kecil jika diketahui ada 4 jenis jengger ayam, yaitu terdapat
4 jenis jengger ayam, diantaranya walnut, R besar, strip, P besar, strip, rose, R besar, strip, P kecil, P kecil, P, R kecil, P besar, strip, dan single, R kecil, P kecil, P kecil. Bagaimanakah rasio fenotip pada F2 antara walnut berbanding rose berbanding P berbanding single? Kita lihat ya, pilihan gandanya yang A 12:3:1, B 9331, C 934, D 961, dan E 97. Nah, di sini ada persilangan antara walnut dengan walnut ya. Maka F1 disilangkan sesamanya menjadi, ini ada persilangan di mana ada 16 kotak ya. Dan di situ kita bisa melihat rasio fenotip walnutnya ada 9, kemudian rose-nya ada 3, P-nya ada 3, serta single-nya ada 1. Jadi perbandingannya untuk walnut dikawinkan dengan walnut itu menghasilkan perbandingan fenotip 9331. Jadi nomor 54 jawabannya 9331. Oke, kita ke nomor 55 ya. Seorang pria menderita penyakit menurun yang disebabkan oleh suatu faktor yang melekat pada kromosom X atau yang kita sebut dengan X-link. Dokter memastikan bahwa orang tersebut mewarisi penyakit dari ibunya. Berikut beberapa fakta. Fakta yang pertama, pria mendapat kromosom X hanya dari ibunya. Fakta yang kedua, ibu pria tersebut adalah karir penyakit menurun. Fakta yang ketiga, ibu memiliki 2 kromosom X. Penjelasan yang logis tentang kesimpulan dokter tersebut adalah sebagai berikut. Pilihan ganda A 1, 2, dan 3 benar, yang B 1 dan 2 benar, yang C 1 dan 3 benar, yang D 2 saja benar, dan yang E 3 saja benar. Oke, kita lihat ya dari soal. Bila seorang pria menderita penyakit menurun karena terkait kromosom X, pasti penyebabnya adalah dia mewarisi sifat dari ibunya. Nah, jadi jawabannya adalah yang B ya, 1 dan 2 benar. Oke, kita ke nomor 56. Proses evolusi didukung oleh adanya keanekaragaman melalui proses berikut. Yang pertama, bahan baku proses evolusi. Yang kedua, pencetus perubahan ke arah evolusi. Yang ketiga, terjadi seleksi pada individu yang beragam. Pernyataan yang benar tentang peran keanekaragaman dalam evolusi adalah pilihan gandanya yang A 1, 2, dan 3, yang B 1 dan 2 benar, yang C 1 dan 3 benar, yang D 1 saja benar, yang E 3 saja benar. Keanekaragaman merupakan bahan baku evolusi karena pada organisme yang beraneka ragam itulah seleksi terjadi. Organisme dengan karakteristik unggul atau adaptif dapat bertahan. Jadi nomor 56 jawabannya adalah yang D, 1 saja benar. Oke, kita akan bahas nomor 57. Yang dimaksud dengan komunitas adalah apa? Pilihan gandanya A. Individu-individu yang dapat melakukan saling kawin dengan keturunan fertil atau subur.
Pilihan yang B, kumpulan beragam populasi dan faktor abiotik di suatu daerah. Pilihan yang C, kumpulan individu sejenis yang memiliki potensi reproduksi. Pilihan yang D, komponen biotik di dalam suatu ekosistem. Pilihan yang E, faktor abiotik di dalam suatu ekosistem. Suatu ekosistem dibangun oleh komponen biotik dan abiotik yang saling melakukan interaksi satu sama lain. Sementara komponen biotik itu tersusun atas individu membentuk populasi dan beragam. Populasi membentuk komunitas. Jadi komunitas adalah faktor biotik di dalam suatu ekosistem. Nomor 57 jawabannya yang D. Oke, kita bahas nomor 58. Soal nomor 58, interaksi yang terjadi di antara kumbang dengan bunga merupakan bentuk interaksi yang dikenal dengan sebutan apa? Pilihan ganda untuk nomor ini yang A, sinergisme, yang B, protokooperasi, yang C, komensalisme, yang D, mutualisme, dan yang E, amensalisme. Oke, kita bahas ya. Hubungan interaksi antara kumbang bunga saling menguntungkan. Keduanya mendapat keuntungan, tetapi bentuk interaksi ini tidak dapat disebut mutualisme karena hubungan yang terjadi antara kumbang dengan bunga tidak erat. Suatu saat jenis bunganya diganti atau jenis serangganya yang diganti. Jadi, interaksi yang terjadi adalah interaksi antara dua atau lebih hewan yang saling menguntungkan, tetapi hubungan kedua hewan tidak mengandung perkenalan disebut protokooperasi. Jadi nomor 58 jawabannya adalah yang B, protokooperasi. Oke, kita bahas nomor 59. Soal nomor 59, jika matahari sebagai sumber energi tidak ada, organisme yang merasakan dampak lebih awal adalah pilihan ganda dari nomor ini adalah A, tumbuhan, B, hewan, C, saprofor, yang D, decomposer, yang E, parasit hewan. Oke, kita bahas ya. Organisme yang pertama kali menerima dampak ketidakadaan matahari adalah tumbuhan, karena tumbuhan perlu membuat makanan dengan bantuan matahari. Sementara hewan, decomposer, saprofor, parasit masih dapat bertahan dari makanan yang sudah tersedia sebelumnya. Jadi untuk fotosintesis, maka nomor 58 jawabannya adalah A, tumbuhan. Oke, kita bahas nomor 60 ya. Soal nomor 60, berikut ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh tumbuhan pioner untuk dapat memulai proses suksesi, kecuali pilihan gandanya adalah A, mampu hidup dengan kebutuhan minimal. Pilihan ganda yang B, hidup secara autotrof, dapat membuat makanan sendiri. Pilihan C, menghasilkan zat organik lebih banyak daripada kebutuhannya. Pilihan yang D adalah struktur tubuh kompleks agar dapat bertahan. Dan pilihan yang E adalah mampu hidup pada lingkungan tak tersedia makanan. Kita bahas ya. Semua persyaratan dalam pilihan jawaban merupakan persyaratan yang harus dipenuhi kecuali struktur tubuh yang kompleks. Ini akan menyulitkan organisme beradaptasi dengan baik.
Jadi nomor 60 jawabannya adalah yang D, struktur tubuh kompleks agar dapat bertahan. Oke, demikian tadi pembahasan soal-soal ujian guru biologi PPPK. Selanjutnya kita akan membahas soal ujian guru biologi PPPK nomor selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.